pemeliharaan dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini bicara buat setiap kami melalui hamba-Mu. Dan biar sore hari ini kami buka hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan semua keluar dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang diberkati dan berkemenangan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semua para sahabat? Senang sekali bisa berjumpa lagi di hari Jumat dalam program Sentuhan Hati. Ya, kita bebas untuk membuat pilihan, tapi kita tidak bebas untuk memilih resiko. Manusia bebas memilih cara bertindak, walau mau taat ataupun tidak taat, tapi Allah memilih cara dia bertindak. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai bagaimana bisa keluar dari rasa bersalah, tapi firman ini kita akan pelajari dari kisah Adam dan Hawa. Ya, kita lihat bagaimana untuk bisa keluar dari rasa bersalah. Setiap kita menghadapi banyak pilihan dalam hidup. Dan kadang pilihan-pilihan itu tidak sepertinya awalnya kenapa kita memilih itu, karena kita berpikir, kita yakini pilihan kita ini mungkin itu baik mungkin buat diri kita, setidaknya untuk diri kita sendiri. Tetapi seringkali itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, resiko atas setiap pilihan kita tidak bisa memilih ya. Kita bisa membuat pilihan, tapi resikonya kita tidak bisa memilih. Kita harus terima apa adanya akibat kesalahan pilihan yang kita buat. Nah, mari kita mau belajar bagaimana bisa keluar dari rasa bersalah atas setiap pilihan-pilihan yang tidak tepat, yang tidak berkenan, yang tidak taat, yang sesuatu yang dosa. Hari ini kita mau belajar dari kisah Kejadian 3. Manusia jatuh dalam dosa. Adapun ular, ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya itu matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku. Maka aku makan. Dan berfirman Tuhan Allah pada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan jadi mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi jadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali jadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa. Mereka membuat pilihan. Adam sudah tahu itu tidak boleh, tapi Adam tetap dengan sadar mengikuti apa kata istrinya. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Dia punya sifat Immanuel, artinya Tuhan selalu beserta kita. Itu adalah sifat bawaannya. Kerinduannya untuk selalu ada bersama kita. Kalau kita lihat kisah ini, bagaimana dia selalu beserta kita, kira-kira waktu Adam dan Hawa berniat berbuat dosa, Tuhan ada nggak di sana? Tentu Tuhan ada. Waktu mereka akhirnya memutuskan memakan buah itu, Tuhan ada nggak di sana? Tentu Tuhan ada di sana. Jadi artinya apa? Saat kita mengambil keputusan yang salah atau benar, dimanapun kita berada, baik kita mau rasa dia ada nggak ada, sifatnya Tuhan adalah Immanuel. Dia beserta umatnya. Dia selalu ada di sekitar kita, walaupun kita nggak rasa. Tapi dia ada. Dia tahu waktu kita berbuat dosa. Dia tahu waktu kita memutuskan untuk berzina, waktu kita memutuskan untuk berbohong, dia ada di sana. Waktu kita mau selingkuh, dia ada di sana nontonin kita. So, seringkali kita berpikir hanya ada kita. Sama seperti Adam. Adam mengambil buah itu seolah-olah Tuhan tidak ada di sana. Padahal jelas-jelas Tuhan ada di sana. Dan kapan Tuhan marah pada Adam? Di titik mana Tuhan itu marah pada Adam dan Hawa? Coba kita pas kisah pertama ya. Waktu Adam makan buah, ada nggak Tuhan marah di sana? Tidak ada kalimat Tuhan marah. Taman Eden masih aman-aman aja. Waktu Hawa makan buah itu, Tuhan marah, Tuhan sudah marah. Tidak ada cerita Tuhan langsung hadir di situ. Tenang, Eden masih tenang. Ya, belum ada di situ Tuhan marah. Taman Eden masih tenang. Lalu di Kejadian 3 dikatakan Tuhan datang. Di situ dikatakan Kejadian 3 ayat 8, di hari yang sejuk Tuhan datang. Manusia itu Kejadian 3 ayat 8, manusia mendengar bunyi langkah kaki Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Lihat, di tengah mereka sudah berbuat dosa dan Tuhan melihat mereka berbuat dosa, Tuhan masih ada bersama mereka. Tuhan nggak jauh. Tuhan ada melihat dan Tuhan masih ingin bersama umatnya. Dan Tuhan belum marah di situ.
Kita lihat di situ Tuhan datangin mereka, lalu Tuhan begitu sabarnya, walaupun tahu mereka sudah buat salah, Tuhan tidak menghakimi mereka. Tuhan tanya, kamu di mana? Di situ Tuhan masih baik, Tuhan belum marah. Lalu dijawab sama si Adam. Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lihat, Tuhan masih baik, Tuhan masih tanya, siapa yang memberitahu padamu bahwa engkau telanjang? Tuhan gak marah. Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan ini? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Lihat, disinilah titik di mana Tuhan mulai emosi ya. Tuhan mulai menunjukkan keselnya gitu ya. Tuhan masih baik, tanya baik-baik. Dia tanya apa, jawabnya apa. Ditanya apakah engkau makan buah pohon, kan harusnya jawab iya, aku makan buah pohon. Tapi dia jawabnya apa? Dia langsung nyalain orang. Dia langsung lempar kesalahan kepada si perempuan. Kemudian Tuhan pun tanya sama perempuan itu, apa yang kau telah perbuat ini? Si perempuan bukannya bilang, iya aku ambil buah ini memberi ke suami saya. Tidak, dia langsung lempar kesalahan, memberi dalih, membuat alasan ular itu yang memberdayakan aku. Maka, lihat di sini. Tuh, waktu kita berbuat dosa, Tuhan ada di sana. Tuhan seperti yang kemarin kita bagikan bahwa Tuhan itu tidak fokus pada dosanya, Tuhan fokus pada manusianya. Dan di sini juga kita bisa lihat Tuhan tidak fokus pada dosanya. Karena apa? Tuhan memberikan kebebasan pilih. Buat Tuhan gampang aja kalau memang mereka nggak mau makan buah itu, ya buah itu nggak akan tampak di mata mereka. Atau buah itu dikurung gitu ya, dipakerin gitu loh, nggak akan bisa mereka masuk ke sana. Tapi Tuhan hanya memberikan arahan dengan perintah bahwa semua boleh kau makan hanya buah pohon ini, dan pohon ini bisa begitu mudah untuk digapai. Di sini Tuhan mau melihat di tengah diberi kebebasan untuk memilih. Apakah Adam dan Hawa itu percaya sama Tuhan? Apakah Adam dan Hawa bisa taat sama Tuhan? Adam dan Hawa ternyata melanggar. Memang kebebasan untuk memilih itu seringkali menyakitkan kita saat kita membuat pilihan yang salah. Sangat menyakitkan hati kita. Tetapi kita pun sangat menderita dengan resiko yang harus kita tanggung karena akibat yang kita buat. Tetapi itu mengajarkan kita juga untuk ke depan, saat kita harus mengambil pilihan, kita lebih selektif, kita menjadi lebih bertumbuh, dewasa, kita belajar bagaimana mengambil keputusan yang lebih baik. Kita berpikir dulu tentang konsekuensinya. Di sini Adam tahu konsekuensinya. Kalau dia makan buah itu, dia akan terputus, dia akan mati. Artinya dia terputus hubungan dengan Tuhan. Dengan dia tahu konsekuensi itu, tapi dia dengan sadar tetap memakan buah itu. Dia lebih dengar istrinya. Dia lebih percaya kata istrinya daripada kata Tuhan. Dan yang ketiga yang membuat Tuhan marah adalah selain dia tidak taat, dia melanggar firman, mereka merasa mereka tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang dikatakan si ular. Mereka mau menjadi seperti Tuhan. Disinilah Tuhan, walaupun mereka berbuat dosa, Tuhan masih dengan sabar. Karena apa? Tuhan mau mendengar reaksi mereka. Tuhan menunggu respon kita saat kita masuk dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan menunggu respon kita apa? Reaksi kita apa saat kita sudah berbuat dosa? Nah, di sini kita biasanya kan seperti yang Adam dan Hawa lakukan sama. Begitu dia tahu dia jatuh dalam dosa, dia takut, dia sembunyi. Sedangkan Tuhan masih hadir di situ. Kecenderungan kita menjadi takut dan kita menjadi mau bersembunyi. Menghindar dari kesalahan yang kita buat.
memang godaan itu selalu ada di sekitar kita dan kita tidak bisa nahan. Tapi kita selalu bisa punya cara untuk meloloskan diri. Saat godaan, cobaan datang dalam hidup kita bisa lari seperti yang Yusuf lakukan waktu digoda sama istri Potifar. Kita bisa mengatakan tidak. Dan juga kita bisa berdoa minta tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, ini godaan ini. Tolong aku, beri aku kekuatan untuk melawan godaan ini. Tapi masalahnya kalau sudah jatuh, kita buat salah, di dalam hati ini ada rasa bersalah, benar nggak? Ya, kalau rasa bersalah itu masih muncul, berarti alarm hati kita masih berfungsi. Artinya kita tahu kita sudah melanggar. Dan rasa bersalah ini harus kita syukuri. Karena dengan adanya rasa salah, itu membuat kita sadar bahwa kita salah. Rasa bersalah ini kadang bergumul terus di dalam hati, terus mengejar kita, benar nggak? Maka gimana caranya untuk aku bisa lepas dari rasa bersalah ini? Pertama ya, jujur, tidak ada pilihan lain. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang menghindar, yang sembunyi, yang bukannya minta ampun, tapi malah melempar kesalahan, cari-cari alasan. Hal ini yang membuat Tuhan sangat marah. Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan masih baik-baik beri kesempatan bertanya. Tanya di mana kamu. Ditanya lagi, kau buat apa? Di situ Tuhan sangat marah karena dia melempar kesalahan, menyalah-nyalahin orang, bukannya minta ampun sama Tuhan, tapi malah menyalahkan orang lain. Nah, ketika rasa bersalah itu muncul, itu adalah alarm. Jika para sahabat hari-hari punya rasa bersalah itu, alarm itu masih bunyi. Artinya Tuhan itu masih menantikan kita. Apakah Tuhan masih hadir bersamamu? Iya, dia hadir bersamamu. Tapi dia berjarak dengan engkau. Karena rasa bersalahmu membuat engkau sembunyi dari dia. Dia adakah di sekitar kita? Tentu dia ada. Tapi berjarak antara kita dan dia ada jarak. Hari ini, kalau kita mau terbebas dari rasa bersalah, tidak ada pilihan lain. Jujur pada Tuhan. Sadari kesalahannya. Memang aku sudah salah, aku sudah berzina. Aku sudah berbohong. Aku sudah jatuh lagi dalam alkohol. Aku sudah jatuh lagi dalam judi. Tuhan, aku minta pengampunan. Tolong mampukan aku Tuhan. Untuk aku bisa lepas dari ikatan judi, ikatan perzinahan ini. Aku minta anugerah-Mu Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Coba kita lihat kisah Adam ini. Jadi kalau kita lihat dari kisah Adam, dosanya Adam adalah dia makan buah terlarang. Artinya dia tidak taat, ya. Dia tidak taat pada Tuhan, dia lebih mengasihi istrinya. Dia tahu akibat dosa tapi dengan sadar dia buat. Itu dosanya Adam. Nah, coba kita bandingkan dosanya Adam sama Daud. Daud dia menggoda, dia mengambil istri orang, dan dia melakukan pembunuhan. Dosanya adalah perzinahan dan pembunuhan. Kalau di mata kita, manusia, kita lihat dua dosa yang dilakukan. Satu dilakukan oleh Adam, yang satu dilakukan oleh Daud. Tentu semua orang bilang, ya kan cuma dosanya yang ini nggak taat. Cuma makan buah, nggak bunuh orang, nggak ada korban. Tapi kalau yang ini, orang mati. Ya kan? Bohong lagi dia. Bukan bohong, dia berzina lagi, dia bersiasat, melakukan siasat, merencanakan pembunuhan buat istri suaminya si Batsheba, Uria. Lalu kita lihat Daud lebih kejam karena sampai lakukan pembunuhan dibanding Adam. Tapi coba lihat respon Tuhan terhadap Adam dan terhadap Daud sangat berbeda. Kita bisa temukan nama Daud disebut sampai 1085 kali. Dibanding dengan nama Adam di Alkitab hanya disebut 30 kali. Yang kedua, Tuhan memuji dan memberkati keturunan Daud. Bahkan Yesus pun dipercayakan dari keturunannya Daud, garis keturunan Daud. Padahal Daud merencanakan dosa yang sangat serius. Tapi hal itu tidak menghambat Tuhan untuk memberikan perkenanan dan memberkati dia. Dia dipuji, bahkan imannya kita teladani.
So, apa yang menjadi pertimbangan Tuhan? Kenapa Tuhan membuat Adam itu begitu susah sampai mereka harus diusir dari Taman Eden, dan akibat dosanya Adam dan Hawa, kita semua turunannya ini terima. Ya, orang kecenderungan kalau dia berbuat dosa, dia pasti akan pengen untuk mengurangi rasa dosanya, dia akan membawa orang-orang lain juga biar berdosa. Jadi kesannya seakan-akan dia tidak terlalu berdosa ya. Jadi kita waktu berbuat dosa itu kalau kita nggak akui, itu seperti kita taruh racun di sungai, mata air di pusat sungai itu nanti dia ngalir. Dia semua orang yang minum dari sungai itu pada keracunan. Nah, apa sih? Kenapa sih Tuhan sepertinya nggak adil Tuhan? Yang membedakan antara Daud dan Adam adalah respon. Bagaimana Daud merespon saat dia sudah jatuh dalam dosa, dan bagaimana Adam berespon saat Adam jatuh dalam dosa, itu yang menentukan. Makanya dikatakan buat Tuhan mengasihi kita tanpa peduli kesalahan-kesalahan kita. Dia mengasihi, dia tahu kita bakal jatuh dalam dosa, dia tahu kita bisa membuat pilihan yang salah, karena itu adalah resiko. Yang Tuhan, karena Tuhan memberikan pilihan bebas pada manusia, dia tahu kita akan jatuh. Tapi Tuhan menantikan respon kita saat kita jatuh dalam dosa. Mau dosa besar, dosa kecil, tetap dosa di mata Tuhan. Tapi bagaimana kita meresponi itu yang penting buat Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan bisa kesal, sama buat hati Tuhan bisa tersentuh. Dari kisah Daud, begitu dia tahu dia buat dosa, dia langsung mohon pengampunan sama Tuhan. Dia minta Tuhan membersihkan dirinya, dan dia memohon pada Tuhan untuk tidak meninggalkan dia. Kita bisa baca seruannya Daud ini di Mazmur 51. Mazmur 51 ini adalah isi pengakuan dosanya Daud. Mazmur dari Daud, ketika Nabi datang padanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihani aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran aku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku jadi tahir. Basuhlah aku, maka aku jadi lebih putih dari salju. Biar aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikan wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan aku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian padamu. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan pada Sion. Menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan pada korban yang benar. Korban bakaran, korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Demikian doanya Daud. Kita lihat bagaimana dia sungguh-sungguh bertobat. Dia nyerah. Dia bahkan bilang, Tuhan, aku nggak sanggup, Tuhan. Tolong aku lepaskan dari dosa ini.
doanya Mazmur 51, doanya doa pertobat, doa pengakuan dosa ini yang mengubahkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengampuni dia dan berkenan padanya, bahkan mempercayakan Tuhan Yesus lahir dari keturunannya. Sedangkan Adam 2 kali diberi kesempatan pada Tuhan, tapi dia tetap menyalahkan orang, bukannya sadar, malah menyalahkan orang. Malah dia sembunyi, dia lari dari Tuhan. Hari ini, kalau engkau memiliki rasa bersalah, mari kita ambil keputusan. Jangan lagi berlarut-larut dengan rasa bersalah, karena nanti rasa bersalah itu akan hilang dan engkau akan lebih lagi jatuh ke kubangan yang sama, bahkan ke masalah-masalah yang lebih besar. Masalah yang kita hadapi, dosa yang kita alami, mari datang akui. Semua kita adalah manusia, pernah bikin dosa. Enggak masalah, belajar kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Datang cari wajah Tuhan. Minta Tuhan, tolong Tuhan, angkat aku kembali. Mampukan aku untuk lolos dari setiap dosa, godaan dosa ini yang berulang kali datang. Dan siap untuk menerima resiko akibat dari semua kesalahan yang buat. Yesus berkata, dia datang ke muka bumi karena dia datang untuk mengampuni, bukan menghakimi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni, tidak untuk menghakimi. Dia datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dia sayang sama kita. Sebelum kita bisa melayani dia, bisa buat apa-apa buat dia, dia sudah sayang sama kita. Ini waktunya kembali. Kalau engkau mau bebas dari rasa bersalah, mari jujur terbuka pada Tuhan. Maka engkau akan mulai move on. Engkau mulai bebas dari lingkaran setan. Kalau tidak ada pengakuan, tidak ada kesadaran untuk mengaku dosa. Kalau engkau hanya berkata, ya Tuhan kan ngerti, ya nanti engkau akan balik ke dosa yang sama. Hari ini, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Tuhan juga punya batas. Walau dia Tuhan yang maha sabar, dia punya batas. Kita nggak tahu kapan waktu kita dipanggil. Waktu jam kita terus berjalan. Makin hari kita tidak semakin muda, tapi semakin tua. Dalam arti usia. Jatah waktu kita makin hari makin berkurang. Mari jangan sia-siakan waktu dan kesempatan hanya berputar-putar di masalah yang sama, berputar-putar bersembunyi. Ini waktunya engkau untuk melangkah keluar. Datangi Tuhan, akui kesalahanmu, jujur, terbuka. Katakan engkau nggak sanggup, engkau butuh dia. Serukan bahwa kita butuh dia, kita nggak bisa sendiri, kita mau dia tolong. Amin. Maka engkau akan menemukan jalan seperti yang Daud temukan. Perkenanan Tuhan akan terus menuntut. Jarak itu tidak ada lagi, kau akan rasakan kehadiran dia. Dia hadir dalam setiap waktu, setiap detik hidupmu. Dan kita sadari bahwa kita butuh dia setiap detik, setiap waktu hidup kita. Kita nggak bisa tanpa dia. Mau kita rasa, nggak rasa, dia ada bersama kita. Mari putuskan jarak itu, bangun kembali jembatan itu. Terhubung kembali sama Tuhan. Dia menantikan engkau, dia nggak jauh daripadamu. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar. Kami mau lepas dari rasa bersalah. Kami mau datang pada Tuhan, kami mau jujur ke hadapan-Mu Tuhan atas semua dosa, pelanggaran, ketidaktaat, pilihan-pilihan yang salah kami buat. Dan mulai hari ini kami mau katakan kami sungguh-sungguh tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saat kami melihat begitu banyak orang sekitar kami jatuh dalam dosa, itu membuat kami sangat menyadari bahwa kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami butuh Engkau di setiap detik hidup kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami. Tidak pernah meninggalkan kami, walaupun Engkau naik ke surga, Engkau tetap menemani kami lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Biar Roh-Mu Tuhan menjamah setiap para pendengar, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang sedang mereka hadapi, biar tangan Tuhan turun menjamah hati mereka. Lembutkan hati mereka. Mereka yang bersembunyi, mereka yang terikat, ini waktunya. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, berkata, Tuhan tolong aku.
maka dia akan mengulurkan tangannya menjamah engkau. Dia akan mengangkat engkau kembali. Dia akan melepaskan ikatan itu. Dia akan memakaikan engkau pakaian yang baru. Dia akan membasuh engkau. Dia akan lepaskan semua selubung-selubung yang menutupi engkau untuk engkau menyembunyikan diri. Dan dia gantikan dengan jubah yang baru. Terima kasih Tuhan. Biar engkau berbicara terus bagi setiap umat-Mu. Hamba selesai di sini, tapi firman-Mu terus bekerja, urapan-Mu bekerja dalam hati setiap para pendengar. Tidak hanya saat ini, bahkan saat mereka tidur, sampai besok itu, biar alarm itu terus berbunyi Tuhan. Dan biar mereka Tuhan diberi kekuatan dan keberanian untuk kembali kepadamu Tuhan. Karena Engkau pemilik hidup kami. Kepada siapa lagi kami bisa menyerahkan hidup ini kalau bukan pada Engkau yang menjadi pemilik hidup kami. Materaikan semua ini semua di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap untuk move on, siap untuk berjalan bersama Tuhan, bersama katakan amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati sore hari ini. Amin. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengar membuat kita ayo jangan berlarut-larut dalam kesedihan, jangan berlarut-larut dalam keadaan yang merasa bersalah, tapi mari belajar jujur di hadapan Tuhan dan akui setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Kita akan responi dengan sebuah pujian yang berkata, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
hambamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan, dan pertolongan yang Kau berikan buat setiap kami tidak pernah terlambat. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sekali lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan amin. Sudah kedengaran suara saya? Oke, saya ulangin. Selamat sore para pendengar sentuhan hati, program sentuhan hati, dimanapun Bapak Ibu, para penyiar, para pendengar berada. Saya percaya makin hari kita akan makin diperkaya dengan begitu banyak kesaksian. Begitu banyak firman Tuhan yang ajaib yang akan kita berikan, yang akan kita terima. Saya percaya apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak pernah tidak yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Kalau dari pihak Tuhan, saya mau berkata buat Bapak Ibu, kita ini selalu dari zaman Adam sebenarnya Tuhan itu mengampuni setiap pelanggaran. Tetapi caranya berbeda. Kalau Bapak Ibu baca kitab Keluaran, baca kitab Bilangan, baca kitab semuanya, yang itu bicara tentang kalau orang berbuat salah, harus kasih korban ini, korban ini, korban ini. Tetapi pada saat kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana yang namanya Yesus itu turun ke dunia, kita mengalami sesuatu yang ajaib lebih lagi. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bicara buat Bapak Ibu. Dasar dari Tuhan itu apa sih? Tertulis di dalam Amsal 28:13 berkata seperti ini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, ini salah satu kunci dari Tuhan yang berkata, jangan menyembunyikan pelanggaran. Dan di sini katakan, kalau kita menyembunyikan pelanggaran, kita tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi bisa nggak kita melanggar segala macam? Bisa. Setiap hari saya yakin kita ini berbuat dosa Bapak Ibu. Berbuat pelanggaran. Contohnya, misalkan kita sedang emosi, kita sedang tidak enak hati, atau apapun yang kita lakukan. Tetapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya. Dia sudah kasih clue-nya, dia sudah kasih tahu jalannya. Dia bilang, jangan sembunyikan pelanggaran. Jadi pada saat Bapak Ibu mungkin merasa ditegur dari hati Bapak Ibu yang paling dalam, jangan sembunyikan. Mulai mengaku dengan Tuhan, dan meninggalkannya akan disayangi. Mengaku dengan siapa? Mengaku di hadapan Tuhan dan manusia. Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, di mana yang namanya kita ini mesti punya circle. Kita ini mesti punya lingkaran. Lingkaran persahabatan, lingkaran pertemanan untuk kita saling menopang. Untuk kita saling menguatkan pada saat kita berjalan lebih lagi dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, saya mau berkata buat Bapak Ibu, Yesus punya murid 3. Itu murid yang diajak sama Yesus kemana-mana Bapak Ibu. Bahkan pada saat Yesus transfigurasi pun juga mereka tidak mengerti, Yesus ajak mereka. Biar bagaimana itu ring satunya Yesus Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Dulu waktu saya pertama kali saya bertobat, kemudian saya ikut kelas pria sejati, saya punya 2 orang teman saya, jadi 3 bersama dengan saya. Mereka sering menopang kami satu dengan yang lain. Waktu itu saya baru pulang dari kantor, mendadak saya merasa saya mesti doakan teman saya ini. Saya doakan, mendadak Roh Kudus seperti nyuruh saya, telepon orang ini. Saya telepon, saya bilang, aduh, dia bilang, untung kamu step telepon. Saya bilang, ada apa? Saya sudah mau jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, kadang-kadang yang namanya kita itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita.
Tetapi dengan kita ada ring satu itu, makanya saya bilang, siapa mengakuinya? Mengakui dalam arti mungkin Bapak Ibu belum siap mengakui di depan sadapan seperti Daud di Mazmur 51. Ya, akuilah di depan teman-teman yang sejalan dengan Bapak Ibu, yang sepakat dengan Bapak Ibu. Dan saya percaya mereka akan mendoakan, mereka akan melupakan pelanggaran-pelanggaran kita, tapi mereka akan mensupport kita. Biar bagaimana Bapak Ibu, setiap pelanggaran ada hukumnya. Setiap pelanggaran ada harga yang kita mesti bayar. Tetapi Tuhan akan merekayasa harga yang kita mesti bayar itu menjadi harga yang begitu murah untuk kita semua. Pikul aku bersama dengan aku, karena yang kupikul itu ringan, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Di dalam Mika 7 ayat 18. Saya bicara perjanjian lama dahulu Bapak Ibu ya. Tadi di Amsal 28 ayat 13. Kemudian sekarang di Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Lihat statement selanjutnya. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ternyata di sini Tuhan memberitahukan kepada kita sifatnya. Dia bukan Tuhan yang terus akan bertahan dalam murkanya. Tetapi yang namanya dia akan melainkan berkenan kepada kasih setia. Dia tetap Tuhan yang menghargai pertobatan. Dia tetap Tuhan yang menghargai begitu banyak hal yang kita lakukan. Kita tahu cerita tentang Niniwe. Bukan Tuhan yang marah, ujungnya Yunus yang marah Bapak Ibu. Karena pada saat bangsa Niniwe dikasih tahu kalau mereka akan diporak-porandakan nama Tuhan, rajanya langsung memberikan maklumat. Mari kita berpuasa. Bahkan binatang disuruh puasa, semua disuruh puasa. Dan itu menggetarkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak akan pernah menurunkan seperti Sodom dan Gomora. Malah yang membuat kesel Yunus yang buat kesel Bapak Ibu. Dia kesel, dia bilang Tuhan emang seperti itu. Dia bilang ngapain aku jauh-jauh datang ke sini. Apa itulah namanya contoh orang yang tidak tahu diri. Saya mau berkata buat Bapak Ibu. Dari pihak Tuhan, Tuhan selalu kasih jalan buat kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah ingin anak-anaknya binasa. Garis bawahi Bapak Ibu ya, Tuhan tidak ingin anak-anaknya, umat manusia itu binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang namanya Allah menurunkan putranya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dunia. Untuk menebus setiap dosa umat manusia. Dan dia rela mati di kayu salib. Itu Tuhan loh Bapak Ibu. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi saya mau berkata buat Bapak Ibu. Tuhan sudah menang. Dia turun ke dunia orang mati. Dia ambil kunci kerajaan maut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi yang namanya dia kemudian bisa bangkit pada hari ketiga. Semua Tuhan sudah bereskan. Kematian Tuhan sudah pegang kunci maut. Yang namanya hidup di dunia Tuhan sudah berikan buat hidupnya. Bahkan Yesus itu lebih mau menderita dibanding kita Bapak Ibu. Dia mau disesah, dia mau dipukuli, dia mau dicambuki hanya untuk menebus dosa-dosa. Tadi ada 2 ayat yang saya kasih buat Bapak Ibu. Contoh di perjanjian lama. Contoh perjanjian baru apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan di dalam Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia rela diserahkan karena pelanggaran kita. Makanya dikatakan bilur-bilurnya, darahnya itu menebus setiap dosa manusia. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, kita sudah ditebus oleh darahnya sendiri. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Pelanggaran kita sudah diampuni. Tidak diingat-ingat lagi sama Tuhan. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, jangan itu menjadikan kita berbuat dosa lagi. Karena tadi di dalam ayat Amsal dikatakan, akuilah dan tinggalkannya, maka kita akan disayangi. Jadi jangan pernah berpikir karena Tuhan itu begitu murah hati kita mau sembarangan berbuat dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Ada satu poin yang saya mau berkata buat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, gampang aku buat dosa sekarang. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Saya tahu waktu Bapak Ibu sudah berbuat dosa. Seperti yang saya pernah bersaksi tentang teman saya.
yang sudah kasih kunci pertobatan, mendadak dia kembali ke jalan yang lama, dia overdosis, dan dia meninggal dengan wanita idaman lainnya. Apakah dia masuk surga? Tidak, Bapak. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Tuhan kasih kesempatan buat kita anak-anaknya. Seluruh umat manusia untuk bertobat. Bapak Ibu, saya mau berkata buat Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran. Bapak Ibu, saya mau berkata buat Bapak Ibu, Tuhan sudah mengerjakan begitu. Poin yang pertama tadi, mau nggak kita mengakuinya? Malu nggak kita mengakuinya? Mau nggak kita berbesar hati mengakui setiap dosa kita? Dengan konsekuen apapun, mau nggak kita mengakuinya? Dan kemudian kita punya poin yang kedua, tinggalkan. Maukah kita meninggalkannya? Itu yang harus kita minta. Kekuatan daripada Tuhan. Ayat yang selanjutnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 berkata seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah mendamaikan. Bukan berarti Allah kemudian Allah menuruti keinginan dunia. Enggak. Karena dia mendamaikan, karena dia adalah sumber damai sejati. Saya sungguh-sungguh berdoa, saya sungguh-sungguh berharap. Para pendengar, para penyiar. Hari-hari ini terlalu banyak hal yang mengagetkan terjadi, Bapak. Saya punya salah satu teman yang biasa dulu tune up mobil saya. Masih umur 30-an tahun, hampir 40. Baru berapa minggu yang lalu meninggal, Bapak Ibu, karena kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda. Tapi ada keajaiban juga yang terjadi. Kalau Bapak Ibu mau benar-benar berjalan sama Tuhan, mau belajar percaya sama Tuhan. Minggu yang lalu ada salah satu teman kita, dia disuruh mengerjakan sesuatu, kemudian tanpa disadari pada saat dia tadi lagi hamil muda, Bapak Ibu. Pada saat dia check up ke dokter, dokter bilang kalau dia bayinya mesti dikeluarkan. Karena ternyata tidak ada detak jantung bayinya lagi. Alias sudah meninggal. Tapi ibu ini berkata, Tuhan, dokter saya mau doa dulu sama suami saya dan Tuhan ya. Biar kita tahu apa yang Tuhan ingin lakukan. Dokternya bilang gak boleh lama-lama karena takut infeksi segala macam. Kalau bayi sudah meninggal, dia bilang takut kena ke orang tuanya lagi segala macam. Dia bilang, iya dokter. Akhirnya waktu itu hari Sabtu kami doakan mereka. Kami doakan bersama-sama. Kemudian kemarin 2 hari Rabu yang lalu atau hari Selasa saya lupa. Dia ada sharing di grup. Di mana dia datang ke dokter yang kedua. Dan dia kaget. Dia sudah tahu dengan konsekuensi bilang sama istrinya kalau misalkan memang harus digugurkan. Harus dikeluarkan ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi apa? Mendadak dokter yang kedua itu berkata, ini bayi sehat kok. Kenapa mesti digugurin segala macam? Mendadak bayi itu bernapas kembali. Bapak Ibu, saya mau berkata buat Bapak Ibu, Tuhan empunya hidup kita. Kalau dia mau ambil hidup kita, dia bisa. Kapanpun. Tapi kalau dia mau memberikan kita kehidupan, juga dia bisa. Makanya ada firman yang berkata, janganlah takut kepada apa yang bisa membunuh tubuh kita. Tapi takutlah akan Tuhan yang menjamin setiap kita ada di dalam Firdaus dan surga untuk bertata dan menikmati semuanya untuk selama-lamanya. Kejadian Adam menurut saya itu adalah cerminan dari setiap manusia yang selalu melemparkan kesalahan dan tidak mau seperti Daud yang mengakui kesalahannya. Ada satu lagi, Yehuda, waktu dia menghampiri Tamar yang namanya dia sudah pengen bunuh. Tapi pada saat dikasih tahu yang empunya inilah yang menghamil aku. Dan dia tidak banyak bicara, dia bilang itu salah. Bukan salah menantu. Bapak Ibu, untuk kita menjadi orang yang terbuka. Orang yang mau dengan berbesar hati mengakui kesalahan itu gak gampang.
Karena konsekuensi yang akan kita hadapi itu juga tidak mudah. Tetapi kalau kita digerakkan Tuhan, ini sudah kuncinya. Bapak Ibu harus belajar percaya. Tuhan akan merekayasa semuanya jadi kebaikan buat setiap kita. Saya seringkali tidak bisa bicara banyak tentang hal ini. Tetapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Hubungan suami istri, hubungan antar teman, hubungan antar unit mungkin, hubungan antar bagian, itu semuanya harus ada keterbukaan. Kenapa? Karena biar bagaimana keterbukaan mungkin awalnya sakit. Tapi keterbukaan itu yang membuat kita bisa menjadi lebih dewasa, lebih mengerti pasangan kita, lebih mengerti kita punya bagian lain, kita lebih mengerti maunya mereka, sehingga yang namanya kita tuh bisa meminimalisasi semua yang miskom yang mungkin akan terjadi. Tapi kecenderungan manusia, mereka tuh berpikir dengan pikirannya. Kadang-kadang dulu saya berkata ya, kadang-kadang orang itu tidak pernah mau bertanya. Dia langsung berasumsi tentang dari dirinya sendiri. Dan seringkali asumsinya itu salah, Bapak Ibu. Dulu saya terus memakai kacamata, Bapak Ibu. Mata saya kan memang tidak terlalu bisa lihat jauh, Bapak Ibu. Saya setiap habis khotbah, saya kadang-kadang bisa ngelihat orang, Bapak Ibu. Karena memang sebelum saya pakai kacamata itu, setiap saya lihat tuh orang itu sama, Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu itu siapa, Bapak Ibu. Tapi waktu itu ada salah satu teman saya marah gara-gara dia katanya dia tersenyum. Saya tidak membalas senyumnya. Dia bilang saya sombong segala macam. Saya dengar itu dari teman saya. Teman saya bilang, lu khotbah ya tempat ini. Iya kenapa? Tadi ada sini loh. Dia bilang lu sombong katanya. Dia tertawa, lu nggak ngasih nggak balas senyumnya. Saya bilang di mana dia? Akhirnya saya minta WA-nya, saya tanya. Dia bilang gue tadi di belakang ya. Saya bilang minta maaf, gue nggak kelihatan. Saya bilang. Kadang-kadang orang tidak dengan mudah berasumsi, Bapak Ibu. Tapi seringkali asumsinya tidak benar, Bapak Ibu. Saya cuma mau berkata buat Bapak Ibu, mau kita kembali kepada COVID, mengakui dengan berbesar hati, kemudian kita meninggalkan pelanggaran itu, tidak akan pernah diingat-ingat lagi. Tuhan dengan keajaibannya, dengan manifestasi kuasanya, Tuhan itu tidak ada salahnya, Bapak Ibu. Yang penting kita sebagai manusia, mau nggak kita tetap berpegang pada rencana. Hari-hari ini tidak gampang, Bapak. Kita baru tahu kejadian. Orang-orang ini kadang-kadang saya nggak ngerti dengan orang-orang dunia, Bapak Ibu. Hari ini kita dengar kabar ada kapal yang mau tamasya ke reruntuhan Titanic, Bapak Ibu. 5 orang itu ternyata orang-orang kaya semua. Bayarnya aja sampai 7 miliar satu orang. Tapi akhirnya mereka meninggal. Meledak kapal selam. Kadang-kadang orang kalau sudah kaya, nggak punya Tuhan. Mengerikan, Bapak. Tidak ngerti mesti ngapain. Saya cuma mau berkata buat Bapak. Jangan pernah merasa bersalah. Kalau sudah buat dosa, akui, tinggalkan, dan lari lagi sama Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Dan apapun yang Tuhan kerjakan, itu membuat kita menjadi orang yang makin dewasa dan mengerti akan Tuhan lebih baik. Mungkin hari saya makin sadar, Bapak. Ternyata usia tidak menjamin kedewasaan. Banyak orang yang usianya sudah lebih tua dari saya. Tetapi pada saat bicara tentang Tuhan, masih ada orang yang marah sama Tuhan. Masih ada orang yang anggap Tuhan tidak ada. Padahal kalau saya ringkas kemarin waktu dia bicara, saya rangkum, saya tahu itu bukan salah Tuhan. Tuhan tidak pernah. Tuhan selalu beri kesempatan. Bahkan Tuhan seringkali jadi kambing hitam kita. Tuhan seringkali suruh kita bersihkan kotoran kita. Dalam arti kita yang berbuat, kita mau Tuhan yang bersihkan kotoran kita. Bertobat, Bapak. Akui setiap dosa-dosa.
Dan jangan pernah merasa bersalah. Setelah akui, lari lagi sama Tuhan. Setiap ada suara-suara yang bukan dari Tuhan, berkatakan, aku tahu aku salah. Aku tahu hidupku penuh dengan ketergantungan pada Tuhan. Tapi satu hal yang aku tahu, salibnya telah menebus aku dari segala macam dosa. Karya penebusannya begitu luar biasa. Setiap pelanggaran kita dibebaskan segala macam. Ditanggung di kayu salib. Setiap sakit penyakit kita ditanggung di kayu salib. Bapak Ibu, saya mau berkata, mari jangan lihat ke belakang. Jangan merasa bersalah. Akui dosa kita, hari lagi bersama dengan Tuhan. Saya percaya kuasa kebangkitannya, kuasa darahnya itu membebaskan kita dari segala macam pentuntutan. Biarkan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Lari lagi sama Tuhan. Terbang lagi bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak banget orang yang tertipu dengan begitu banyak tipuan. Beberapa saat yang lalu, saya punya saudara juga sama. Istrinya lagi di rumah mendadak bisa dengar bisa kayak dihipnotis gitu atau bagaimana, saya nggak tahu, saya belum ketemu, tapi uangnya lumayan besar pindah ke rekening penipu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, dunia semakin jahat. Kita harus makin bergantung sama Tuhan. Kita harus makin terus melekat dengan Tuhan. Kalau enggak kita makin tipis perbedaannya, Bapak. Saya sungguh berdoa, Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah berjarak dengan Tuhan. Tapi terus kejar Tuhan. Terus miliki haus dan lapar akan Tuhan. Buat Tuhan benar-benar lihat kalau kita adalah orang-orang yang patut mendapat kasih sayang daripada. Saya sungguh berdoa. Setiap hari kita mesti berkata, telah kulihat kebaikan yang tidak pernah habis dalam hidup. Dan kita akan terus melihat dan percaya. Setiap pelanggaran yang kita buat, kita katakan Tuhan, ampuni semua pelanggaran. Dan tinggalkan. Minta Tuhan benar-benar mampukan kita untuk kita menyelesaikan semua destiny kita sampai garis akhir. Saya berdoa sungguh-sungguh buat para pendengar, para penyiar yang sedang mengalami masalah yang begitu berat, yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, yang kelihatannya kita sudah mau give up saja. Pesan saya, jangan menyerah. Terus gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan bertanggung jawab untuk semua. Saya mau kita nyanyikan lagu, telah kulihat kebaikan. Biar ini jadi introspeksi diri kita. Tidak ada salahnya. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah mengungkit kesalahan kita. Dia Tuhan yang forgive dan forget. Ampuni dan melupakan semua. Tidak seperti Daud yang mau berespon. Sehingga namanya disebut ribuan kali di Alkitab. Belajar untuk menjadi mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Silakan HB. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
kulihat kebaikan-Mu yang tak Aku tidak mau dikejar-kejar pernah kuasa bersalah Tuhan. Kami percaya Kau sudah mengampuni dan melupakan semua pelanggaran kami. Paksakan Tuhan, biar kami mengakui dan meninggalkan semuanya, agar kami dapat kasih sayangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau mampukan kami untuk kami melihat kebaikan-Mu. Dan kami terus Tuhan mau berusaha Tuhan menyelesaikan bagian yang menjadi bagian kami dengan cara-Mu ajaib dengan cepat Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesaksian yang sudah kami dengar sore hari ini. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini termeterai dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tertanam di kehidupan kami Tuhan. Dan Kau dapati kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang mau belajar berani jujur di hadapan Tuhan. Ketika kesalahan, perbuatan, pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan Roh Kudus tolong ingatkan kami untuk berkata jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Ibu Vivi, Engkau berkati Bapak Stefanus dalam setiap usaha pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah hilang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa umat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kamu para pendengar setia kami di dalam acara Sentuhan Hati. Luar biasa hari ini apa yang kita terima yang sudah disampaikan oleh hambanya. Betapa pentingnya kita jujur di hadapan Tuhan. Dan juga kita jujur terhadap sesama kita. Memang sulit untuk menjadi seorang yang jujur. Tetapi ketika kita mau berusaha untuk menjadi yang jujur, itu pasti bisa. Karena seperti tadi dikatakan, ketika Adam dan Hawa berlaku salah, Tuhan hanya mau jujur. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan hanya mau jujur. Karena juga Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mari
para pendengar setia sentuhan hati, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Berarti kita juga jujur dengan diri kita sendiri. Kita juga jujur terhadap pasangan hidup kita. Kita jujur terhadap anak-anak kita. Kita jujur terhadap keluarga, terhadap lingkungan, dan orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Kami dari Yayasan Seluruh Terang Bangsa, tim doa, akan berdoa untuk para pendengar setia kami yang sudah mengirim WA, SMS kepada kami, dan bahkan sudah menelpon kami secara langsung. Kami akan berdoa. Saya percaya Bapak Ibu mendengarkan siaran kami pada saat ini. Punya iman, saudara pasti akan mengalami keajaiban. Kami akan berdoa untuk Ibu Pah yang ada di Rote. Ibu ini seorang pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Engkau melihat hati dari Ibu Pah ini. Dia berkunjung kepada orang-orang sakit. Dia berkunjung kepada orang-orang yang punya beban. Dia berkunjung kepada orang-orang yang kerasukan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Ada kuasa Engkau, Tuhan Yesus, yang turun, yang memenuhi hidup dari Ibu Pah ini, Tuhan Yesus. Sehingga setiap dia berdoa, setiap dia menumpangkan tangan di tubuh orang yang sakit, orang yang kerasukan, orang yang mempunyai masalah, dipeluk oleh Ibu Pah, mereka mengalami keajaiban, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus, urapi terus Tuhan Yesus Ibu Pah ini. Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga untuk memenangkan jiwa-jiwa dibawa kepada Engkau Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa di sorga juga berdoa untuk anak Mentari yang saat ini lagi sakit lambung dan ginjal. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Kami nyatakan, kami tolak, patahkan sakit penyakit yang menyerang anak Mentari saat ini. Dalam nama-Mu Yesus, sakit lambung dan ginjal ini. Engkau berfirman di dalam Keluaran 15:26, Engkau Allah Yehovah, Allah penyembuh yang ajaib. 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit lambung dan ginjal ini pulih dalam nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga untuk Afriani Duka yang ada kuliah di Jakarta. Tuhan Yesus ikut campur tangan, melindungi, menjaga dalam kehidupan dia sehari-hari, Tuhan. Dan segala kebutuhan, keperluannya, Tuhan Yesus juga yang mencukupinya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Beta yang saat ini mau pulang ke Rote, Tuhan Yesus. Segala kebutuhan, keperluan, biaya perjalanan, Tuhan Yesus yang mencukupinya. Begitu juga Tuhan Yesus untuk rumah tangganya, kami percaya Tuhan. Engkau ikut campur tangan memulihkan rumah tangganya. Dan sakit dan diderita, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau pasti pulihkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sakit beta ini pulih secara luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-Mu. Mereka mengatakan 8 tahun kami sudah berumah tangga, belum punya anak. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan. Karena kami tidak tahu keberadaannya di mana. Kami berdoa dalam nama-Mu Yesus. Kalau ada penghalang, baik suami atau istrinya, dalam nama-Mu Yesus. Penghalang ini kami tolak, patahkan, hancurkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kandungan dan telur dari suaminya. Tuhan Yesus, menjadi sempurna Tuhan. Sehingga ketika terjadi pembuahan Tuhan Yesus, tidak ada kendala yang terjadi. Sehingga di tahun ini juga Tuhan, mereka akan mempunyai anak dan keturunan. Lukas 1:37, bagi Engkau tidak ada mustahil Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa di surga juga berdoa untuk Opa Ardianus Henuk yang saat ini sakit kepala dan sakit pinggang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kuasa yang memulihkan Opa Ardianus Henuk ini Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Kami hanya memandang kepada Engkau Yesus. Kami berdoa, Tuhan Yesus, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan,
yang memulihkan sakit kepala dan sakit pinggang dari Opa Adrianus ini Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, pemulihan kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Susana, yaitu untuk mamanya yang sakit jantung, sakit tulang belakang dan juga lambung. Dalam nama-Mu Yesus, Mama Ibu Susana, dalam nama-Mu Tuhan, sakit penyakit ini kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami yakin percaya pemulihan kesembuhan pasti terjadi Tuhan. Begitu juga untuk Bapak tua yang sesak napas, lambung dan badan sakit, dalam nama-Mu Yesus, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan serangan sakit penyakit yang menyerang Bapak tua ini Tuhan Yesus. Sehingga sesak napasnya, sakit lambungnya, badan yang terasa sakit-sakit, dalam nama-Mu Yesus, saat ini mengalami pemulihan dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga untuk Ibu Agustina yang saat ini mengalami sakit TBC, badan sakit, kepala sakit, dalam nama-Mu Yesus, berdoa secara khusus Tuhan Yesus, sakit TBC-nya ini Tuhan, dalam nama-Mu Yesus, supaya mengalami pemulihan. Dan Ibu Agustina mau rajin meminum obat sehingga dia mengalami pemulihan yang luar biasa sempurna dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus juga berdoa untuk Pak Oscar, sesak napas sama lambung dan jantung, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sesak napas, lambung dan jantung ini juga pulih secara luar biasa. Tuhan Yesus, kami pegang janji firman-Mu untuk Mama Susana, Bapak tua, Ibu Agustina, Bapak Oscar, di dalam Keluaran 15:26, Engkau Allah Yehova, Allah penyembuh yang ajaib. 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Mama Susana, Bapak tua, Ibu Agustina, dan Bapak Oscar mengalami pemulihan dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-Mu tanggal 26 Juni ini mereka akan ujian akhir semester. Tuhan Yesus, Engkau ikut campur tangan. Ketika anak kami ini ujian Tuhan Yesus, dia bisa mengingat apa yang sudah dipelajari dia Tuhan. Dia pasti bisa melewati ujian akhir semester ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga berdoa untuk Deborah yang ada di Kalimantan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anakmu ini Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan, dia dapat perlindungan, dia beda dengan orang lain Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab yang penuh dari Engkau Tuhan. Dan dia juga mengucap syukur Tuhan Yesus karena kehidupan yang dia alami dia pada saat yang dia jalani pada saat ini atas pemeliharaan Engkau Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Daud yang saat ini sakit lumpuh, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami nyatakan kuasa Engkau Tuhan memulihkan, menyembuhkan, karena tidak ada yang bisa memulihkan secara sempurna selain daripada Engkau Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Daud yang lumpuh mengalami pemulihan dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus juga berdoa untuk Bapak Immanuel yang lagi sakit lumpuh, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sakit lumpuh yang dialami ini, urat-urat sarafnya kembali bergerak Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus sudah sakit di atas kayu salib sana, supaya Bapak Immanuel ini sembuh pulih. Kami percaya Tuhan Yesus pemulihan kesembuhan pasti terjadi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak Immanuel yang sakit panas, dalam nama-Mu Tuhan. Kami nyatakan pemulihan kesembuhan dari Engkau Yesus. Anak kami Immanuel pasti pulih sembuh dan saat ini sudah sehat dia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa di surga, berdoa juga untuk Randy yang mana di kakinya mengalami penyakit kudis sehingga membuat luka yang membesar, dalam nama-Mu Yesus sakit kudis ini pulih sembuh dan Randy bisa hidup lebih bersih lagi sehingga dia tidak kudisan Tuhan. Kami percaya Yesus, luka yang dialami saat ini sudah mengalami pemulihan dari Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami Heri
yang mau calon kepala desa. Tuhan Yesus, kami dukung dalam doa. Kalau Engkau berkenan, Tuhan Yesus, saudara kami hari ini menjadi kepala desa, pasti dia akan menjadi pemimpin yang baik. Tuhan Yesus, Engkau jamah bagian pendaftaran, seleksi, sehingga Bapak hari ini bisa terpilih menjadi kepala desa, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk Bapak Harun. Kami percaya Pak Harun sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini Pak Harun akan menerima pemulihan secara sempurna dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa Engkau, Yesus. Keluaran 15:26 mengatakan, Engkau Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, keajaiban sudah diterima oleh Bapak Harun. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pokok-pokok doa kami yang sudah kami doakan. Kami percaya, kami yakin. Setiap apa yang kami doakan, Tuhan Yesus sudah menjawabnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, saudara yang saat ini mendengarkan siaran kami, yang sudah kami doakan, mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih para pendengar setia kami. Kami percaya, saudara selalu merindukan setiap hari Jumat untuk mendengarkan acara sentuhan kami. Sampai sudah kami di penghujung acara, kami ingatkan kepada kita semua, pada saudara-saudara yang mendengarkan dengan setia siaran kami ini. Hubungi kami, baik saudara mau dikonseling, mau didoakan untuk sakit, silakan menghubungi kami. Kami ada di nomor 0822 8866 9883. Sekali lagi saya ulang, kami ada di nomor 0822 8866 9883. Silakan menghubungi secara langsung, bisa juga dengan WhatsApp, bisa juga dengan SMS. Akhir kata, kami dari keluarga besar Yayasan Seluruh Terang Bangsa yang bekerja sama dengan radio-radio yang ada, yaitu Radio Cahaya Mandiri Alor, Radio Cahaya Mandiri Atambua, Radio Cahaya Sumba, Radio Suara Malole, Radio Mersisoe, Radio Papua FM, Radio Kasih Anugerah Wamena, Radio Dia Mandiri Ambon, Radio Suara Damai Palu, Radio Cahaya Kaweldo Maluku Barat Daya, Radio Victory Laongan Sulawesi Selatan, Radio Borneo Singkawang, Radio Nes Mentawai, Radio Citra Buana Banyuwangi mengakhiri siaran untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari Jumat depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Jumat depan. Haleluya. Amin.